Tapi saat akan meminum air bilasan rambutnya itu, Galuh mencium bau bangkai dari air itu. Galuh pun mengurungkan niatnya. Galuh terheran dengan bau yang diciumnya, dan dia pun segera menyelesaikan mandinya dan segera berganti pakaian karena ingin secepatnya menemui ibunya untuk menanyakan tentang bau bangkai dari air bilasan rambutnya itu. Galuh pun dengan tergesa-gesa segera keluar dari rumahnya menuju rumah ibunya. Tapi malang nasib Galuh. Karena terburu-buru saat berjalan, Galuh tersandung batu dan dia pun terjatuh dengan perutnya menghantam batu jalanan. Galuh kesakitan dan seperti tak sanggup menahan rasa sakit yang dia rasakan. Orang-orang yang melihatnya segera menolong dan membawanya ke rumah ibunya. Bidan kampung pun kemudian dipanggil untuk melihat kondisi Galuh. Bidan itu lalu mengatakan kalau ketuban Galuh akan segera pecah dan bayinya akan lahir meski belum cukup bulan. Proses kelahiran anak Galuh sangat menyakitkan dan membuat Galuh harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong bayinya keluar. Hingga beberapa saat kemudian bayinya terlahir dengan selamat. Tapi Galuh mengalami pendarahan hebat dan dia hanya bertahan beberapa menit sampai kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa warga segera mencari Anang di tempat kerjanya. Paman Galuh yang biasa dipanggil Suanang Bahruni lalu memberitahu Anang untuk segera ke rumah mertuanya karena ada kabar buruk tentang istrinya. Anang terkejut dan tak mampu menahan kesedihannya. Dia lalu berlari menuju rumah mertuanya sambil berlinang air mata dan terus-menerus memanggil-manggil nama istrinya. Sesampainya di rumah mertuanya, Anang terduduk tak berdaya di samping jasad Galuh dengan tubuh bagian bawah yang masih penuh darah. Karena hari sudah semakin sore, jasad Galuh pun baru bisa dikuburkan pada keesokan paginya. Pada keesokan harinya, proses penguburan Galuh berjalan lancar. Selesai penguburan, sebagian ibu-ibu masih berada di rumah ibunya Galuh untuk membantu memasak makanan untuk selamatan manurun tanah atau selamatan malam pertama setelah proses penguburan. Menjelang maghrib, tiba-tiba ada seorang yang berteriak ketakutan dari arah dapur. Ibu-ibu itu lalu mengatakan kalau dia baru saja melihat seseorang masuk ke dapur, tapi kemudian menghilang di salah satu sudut dapur. Dan saat dia memeriksa makanan yang baru dimasak, semua makanan itu sudah basi, padahal baru saja dimasak, seperti habis dikucai atau dikacak. Suanang Bahruni sebenarnya sudah merasa ada yang aneh dari awal sejak kematian Galuh, tapi dia tidak ingin berprasangka buruk terhadap sang keponakan. Meski begitu, acara yasinan manurun tanah tetap dilakukan walaupun tanpa hidangan untuk para tamu. Di hari kedua kematian Galuh, selepas maghrib, ibunya Galuh tiba-tiba mendengar suara Galuh memanggil-manggil dia. Mama. Tapi suara Galuh seperti suara dari mulut yang disumpal kain. Ketakutan mendengar suara anaknya yang sudah meninggal, ibunya Galuh lalu memanggil Suanang Bahruni yang rumahnya bersebelahan. Dia pun menceritakan kalau dia baru saja mendengar suara Galuh. Walaupun tidak jelas, tapi dia yakin itu suara anaknya yang didengarnya. Suanang Bahruni pun kaget dan mengatakan kepada kakaknya kalau sebelum kakaknya datang, dia juga baru saja melihat sesosok perempuan berjalan kinjat-kinjut dengan kaki basulai. Rupanya arwah Galuh tidak hanya mendatangi sang ibu, tapi juga meneror satu kampung. Banyak warga yang rumahnya didatangi oleh Galuh. Galuh jadi sandah. Desas-desus warga kampung. Jika di rumah ada makanan yang tiba-tiba basi dan berlendir seperti habis dikacak, itu adalah ulah hantu sandah. Konon seseorang yang mengalami kejadian dihadang oleh hantu sandah melihat wujud hantu itu berdiri tidak menapak tanah dengan mulut basumpal cancut berdarah. Hantu sandah menangis sambil menanyakan di mana suaminya karena dia ingin meminta maaf pada suaminya. Dengan teror yang terus terjadi di kampungnya, membuat keluarga Galuh dan mantan suaminya mencari orang pintar yang biasa dipanggil Guru Mahmud oleh orang-orang. Hari itu selepas maghrib mereka berjalan kaki menuju rumah Guru Mahmud yang berada di kampung sebelah. Saat mereka sampai di perbatasan desa yang berupa jembatan gantung yang panjangnya sekitar 20 meteran, dari kejauhan mereka melihat ada sesosok perempuan berjalan kinjat-kinjut di jembatan, mendekat ke arah mereka. Betapa kaget dan takutnya mereka saat melihat sosok itu sudah berada di dekat mereka. Sosok Galuh dengan mulut bersumpal cancut berdarah. Dengan suara yang tidak terlalu jelas karena mulutnya bersumpal kain, Galuh lalu meminta maaf kepada Anang atas pirunduk yang pernah diberikannya kepada Anang semasa hidupnya.
Anang lalu menjawab kalau dia telah memaafkan semua kesalahan Galuh, dia telah mengikhlaskan kepergian Galuh. Dan dia pun meminta maaf kepada Galuh karena pernah memperlakukan Galuh dengan tidak baik, sampai Galuh mengalami keguguran pada saat hamil anak pertama mereka. Setelah mendengar ucapan Anang, hantu itu pun perlahan-lahan menghilang, dan mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Guru Mahmud. Di hadapan Guru Mahmud, Anang menceritakan semuanya. Oleh Guru Mahmud, Anang lalu diberi satu air di botol yang sudah dibaca-bacai, dan dia disuruh meminum air itu sampai habis. Tapi baru meminum air itu beberapa teguk, Anang kemudian termuntah. Yang dimuntahkan adalah darah yang berbau sangat busuk. Mereka pun terkejut melihat apa yang dimuntahkan oleh Anang. Tapi syukurlah, makanan kotor yang selama ini masuk ke dalam tubuh Anang sudah berhasil dikeluarkan berkat bantuan Guru Mahmud. Guru Mahmud kemudian memberikan satu botol air yang lain untuk disiramkan ke kuburan Galuh. Menurut salah seorang warga kampung, agar arwah Galuh tidak gentayangan dan menjadi sandah lagi, nisan di kuburan Galuh dibalik, bagian kepala dipindahkan ke bagian kaki dan sebaliknya. Dan sejak saat itu, hantu sandah perwujudan dari arwah Galuh tidak pernah lagi kembali ke kampung dan meneror warga. Jika suatu saat kalian mendatangi makam di wilayah Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah dan melihat posisi makam yang tidak sama dengan posisi makam yang lain, mungkin almarhum pernah menjadi sandah. Kisah kedua tentang seorang perempuan yang pernah menjadi sandah juga pernah dikisahkan oleh seseorang di grup Facebook. Dia menceritakan kejadian yang dialami oleh sepupunya yang orang tuanya tinggal di kampung, sebutlah namanya Dea. Saat itu Dea masih kuliah di salah satu universitas di Banjarmasin. Suatu hari Dea mendapat kabar jika sang ibu jatuh sakit dan dia harus segera pulang ke kampungnya yang berada di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memang Dea sudah lebih dari 1 semester tidak pulang karena jarak yang cukup jauh dan kesibukannya dengan tugas kuliah membuat Dea tidak bisa sering pulang. Begitu sampai di rumah, Dea kemudian mencari ibunya. Dia bertanya kepada pembantu mereka yang biasa dia panggil Acil Ida. Acil Ida kemudian menjawab kalau mamanya Dea sudah 2 minggu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dea kemudian bergegas menuju kamar ibunya dan betapa terkejutnya Dea melihat kondisi sang ibu. Ibunya nampak sangat kurus dan wajahnya terlihat sangat mengerikan dengan pandangan mata kosong dan mulut terbuka. Melihat Dea berdiri di pintu, ibunya hanya memandangnya sebentar dan kemudian memalingkan wajahnya. Dea pun mendekati ibunya dan berusaha menyentuh tangan ibunya, tapi sang ibu seperti sudah tidak bisa mengenali anaknya lagi. Dea kemudian keluar dan mencari Acil Ida. Dia lalu bertanya apa yang terjadi pada sang ibu. Acil Ida lalu menjelaskan bahwa ibunya Dea telah mulai sakit beberapa saat setelah Dea kembali ke Banjarmasin sekitar 6 bulan yang lalu. Dan sudah beberapa kali berobat ke dokter. Tapi kondisinya tidak juga membaik, malah semakin memburuk. Dokter juga tidak bisa memberikan jawaban atas sakit yang dialami oleh ibunya Dea. Karena entah kenapa, setiap kali dibawa berobat ke dokter, kondisi ibu Dea seperti kembali sehat dan tidak sakit apa-apa. Tapi tiap kembali ke rumah, entah kenapa kondisinya kembali memburuk, hingga 2 mingguan ini ibunya Dea tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Acil Ida adalah pembantu rumah tangga yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Saat kondisi ibu Dea masih lebih baik, dia biasa pulang menjelang maghrib setelah menyiapkan makanan untuk makan malam. Tapi semenjak kondisi ibunya Dea mulai mengkhawatirkan, akhirnya Acil Ida memilih untuk menginap selama Dea belum pulang. Sore itu, karena Dea sudah ada di rumah untuk menjaga ibunya, Acil Ida pun memutuskan untuk pulang pada sore hari seperti sebelum-sebelumnya. Setelah menyiapkan makanan untuk Dea dan ibunya, Acil Ida pun pamit pulang. Sebelum pergi, Acil Ida memberitahu Dea bahwa semenjak tidak bisa bangun dari tempat tidur, selera makan ibunya sangat tidak wajar. Dia bisa makan sampai 3 piring sekali makan. Biasanya ibunya meminta makan saat menjelang malam. Dea pun mengangguk mengerti apa yang disampaikan oleh Acil Ida, meski dalam hatinya terheran-heran mengapa ibunya menjadi seperti itu. Setelah Acil Ida pergi, Dea kembali ke kamarnya dan bersiap untuk sholat maghrib saat tiba-tiba dia mendengar suara dari ruang makan. Dea kaget dan segera berlari ke arah ruang makan dan dia melihat piring-piring makanan di meja makan berantakan dan semua makanan sudah dimakan habis, hanya tercecer sisa-sisa nasi di meja makan. Dea lalu memanggil-manggil ibunya.
apakah dia yang baru saja makan, tapi tidak ada jawaban. Dan Dea segera mencari ibunya di kamarnya. Di kamarnya, Dea melihat ibunya tertidur pulas, tidak seperti seseorang yang baru saja makan atau baru kembali dari ruang makan. Dea pun bergidik ketakutan. Keesokan paginya saat Acil Ida datang, Dea menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi di ruang makan. Dea juga mengatakan bahwa sakit sang ibu sangat tidak wajar, dan mereka harus mencari orang pintar untuk membantu mengobati sakit sang ibu. Acil Ida nampak memahami apa yang diucapkan oleh Dea, dan kemudian Acil Ida mengatakan sesuatu kepada Dea yang membuat Dea sangat terkejut dan tidak percaya. Mamamu itu Sanda. Acil Ida kemudian memberitahu Dea orang pintar yang mungkin bisa membantu mereka. Mereka pun kemudian berangkat mencari orang pintar yang diceritakan oleh Acil Ida. Nenek Hasna namanya yang tinggalnya di desa sebelah. Di hadapan Nenek Hasna, Acil Ida kemudian menceritakan semua tentang sakit yang dialami oleh majikannya. Nenek Hasna sepertinya langsung paham dengan apa yang diceritakan oleh Acil Ida. Dia lalu berpesan kepada Dea dan kepada Acil Ida untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang sakit yang dialami oleh ibunya Dea karena itu adalah aib. Nenek Hasna kemudian memberikan satu botol air yang sudah dibaca-bacai untuk diminumkan kepada ibunya Dea. Setelah menerima air itu, mereka segera kembali ke rumah untuk meminumkan air itu. Sore menjelang maghrib mereka sampai di rumah. Dea dan Acil Ida segera menuju kamar ibu Dea untuk meminumkan air itu. Tapi begitu masuk ke kamar ibu Dea, mereka tidak mendapati ibunya Dea berada di tempat tidurnya. Mereka pun mencari ibunya Dea ke sekeliling rumah, tapi tidak ada. Saat mereka masih kebingungan mencari ibunya Dea, tiba-tiba ada seorang tetangga yang mengantarkan ibunya Dea. Tetangga mereka itu mengatakan kalau mereka tiba-tiba melihat ibunya Dea duduk-duduk di teras rumah mereka. Dan saat ditanya sedang apa di rumah mereka, ibunya Dea mengatakan kalau dia mencari suaminya. Tetangganya itu pun menjawab kalau suaminya ibunya Dea telah lama meninggal dunia. Ibunya Dea kemudian menunduk dan menangis terseduh-seduh hingga akhirnya diantarkan pulang oleh tetangganya itu. Ibunya Dea kemudian ditidurkan lagi di tempat tidurnya, dan Dea kemudian memberikan air yang sudah dia bawa dari rumah Nenek Hasna. Awalnya ibunya menggeleng, tapi Dea terus membujuknya hingga akhirnya dia mau meminum air itu. Setelah beberapa saat, ibunya Dea kemudian tertidur. Dia lalu keluar meninggalkan ibunya yang sudah tertidur. Malam itu, Dea meminta Acil Ida untuk menginap karena Dea takut ditinggal berdua dengan ibunya yang sakit saat itu. Saat malam, Dea dan Acil Ida bersiap untuk tidur. Tiba-tiba mereka mendengar suara ibunya Dea mengerang-ngerang dari dalam kamarnya. Seketika mereka segera berlari menuju kamar ibunya Dea untuk melihat kondisinya. Dan mereka sangat terkejut melihat wanita tua itu mengerang seperti kesakitan dengan mata melotot dan menggelepar di tempat tidurnya. Acil Ida pun segera berlari keluar mencari bantuan kepada tetangga mereka. Dan mereka segera mendatangi rumah Nenek Hasna untuk membawa Nenek Hasna ke rumah ibunya Dea. Setelah Nenek Hasna tiba di rumah Dea, Nenek Hasna segera mengusapkan air di wajah ibunya Dea sambil berusaha membimbingnya untuk membaca syahadat. Nenek Hasna kemudian berkata kalau ibunya Dea sedang sekarat dan meminta mereka untuk bersama-sama membacakan surat Yasin agar ibunya Dea tidak tersiksa lagi. Hingga beberapa saat kemudian ibunya Dea meninggal dunia. Setelah diinapkan semalam, jenazah ibunya Dea dimakamkan keesokan harinya. Dan setelah proses pemakaman, Nenek Hasna berpesan kepada warga yang memakamkannya untuk meletakkan nisan ibunya Dea secara terbalik. Bagian kepala yang bertuliskan nama, tahun lahir, dan tahun kematian diletakkan di bagian kaki, dan begitu juga sebaliknya, bagian kaki diletakkan di bagian kepala. Dea pun kebingungan dengan pemasangan nisan yang dibalik itu. Sekembalinya dari makam, dia lalu bertanya kepada Nenek Hasna mengapa nisan ibunya dibalik. Dan Nenek Hasna hanya menjawab, Agar ibumu tidak menjadi Sanda. jika suatu hari kalian berkunjung ke Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, jangan kaget jika kalian mendengar seorang nenek atau acil berpesan kepada kalian, hati-hati Naai jadi binian, jangan sampai ada darah maru yang tercecer di lantai atau terciprat di makanan yang akan dihidangkan gasan lakian, kena ika mati jadi hantu.